Selamat sore Pak Agus. Ya, selamat sore Bu Afifah, Ibu. Oke, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Baik-baik, alhamdulillah. Nah, apa yang bisa saya bantu hari ini Pak? Kira-kira kita mau ngobrol apa nih? Ada yang bisa saya bantu mungkin? Ya Bu, jadi hari ini saya itu pengen ngobrol dengan panjenengan itu tentang masalah siswa saya yang selalu tidak semangat Bu. Jadi ketika jam pertama dia itu selalu ngantuk, selalu lemas badannya dan nggak fokus ketika pelajaran. Itu Bu. Oh, berarti siswanya itu selalu dalam keadaan yang lemes gitu ya, nggak Iya, bersemangat. betul. Oh, gitu. Nah, kira-kira nih Pak, tujuan kita berbicara seperti ini apa sih yang ingin Bapak capai? Baik Bu, ya ingin saya nanti ketika pembicaraan ini sudah selesai, saya bisa menemukan solusi untuk masalah saya tentang siswa tersebut. Jadi siswa tersebut itu nantinya tidak lagi jadi anak yang ketika jam pertama itu malas, ngantuk, terus tidak semangat, tidak fokus dan sebagainya. Cuman satu anak itu Bu. Oh gitu, berarti hanya satu anak saja ya Pak. Iya. Nah, apa yang menjadi tantangan Bapak dalam mencapai tujuan yang ingin Anda capai tadi? Oh, tantangannya. Jadi saya itu merasa untuk berkomunikasi dengan siswa tersebut itu agak sulit, agak susah karena siswa tersebut itu termasuk siswa yang apa ya namanya ya, slow learner. Jadi dia itu ketika diajak ngomong juga bisa sih menanggapi, tapi cuman kurang bisa untuk berpikir lebih jauh gitu sih. Oh gitu, berarti anak ini jadi kesulitan dalam berkomunikasi ya Pak ya? Ya betul. Gitu. Nah, kira-kira nih Pak, apa yang Bapak butuhkan untuk bisa mencapai tujuan tadi? Jadi kan Bapak ada tujuan untuk biar anak tadi tidak malas. Nah, kira-kira tujuannya bagaimana? Apa yang dibutuhkan gitu, untuk mencapai tujuan tadi? Apa yang dibutuhkan ya? Jadi saya tuh ingin ada peran orang tua di situ, peran orang tua baik dari ayah ataupun ibunya yang ada di rumah ataupun saudaranya yang bisa kami ajak komunikasi dari sekolah gitu. Jadi peran orang tua dari si anak itu saya pikir penting Bu untuk anak itu bisa berkembang lebih baik lagi, terutama karena anak itu sendiri sulit untuk berkomunikasi, sulit untuk mengungkapkan perasaannya begitu. Oh gitu, berarti itu termasuk strategi-strategi dari Bapak ya. Mungkin ada strategi yang lain Pak agar anak itu lebih aktif di dalam kelas, Bapak bisa berkomunikasi dengan baik kepada anaknya. Mungkin ada strategi lain? Ya, mungkin juga saya bisa melihat dari asesmen anak tersebut, asesmen awal tersebut. Anak itu mungkin bukan anak yang dia itu mudah untuk belajar secara visual. Mungkin dia itu butuh hal-hal yang bersifat fisik, butuh hal-hal yang bersifat lebih ceria lagi, lebih pakai semangat lagi. Jadi dia nggak ngantuk gitu mungkin ya Bu ya. Selain itu saya juga belum ada rencana sih Bu, cuman mungkin setelah pembicaraan kita ini saya akan berkoordinasi juga dengan Pak Kepala Sekolah, juga dengan guru-guru mapel yang lain, terutama dari guru BK, untuk bagaimana caranya anak itu bisa belajar dengan baik di kelas, bisa semangat di kelas, bisa tidak lesu lagi gitu di kelas gitu. Jadi ada dua tadi itu. Yang pertama adalah saya itu nanti mungkin bisa berkoordinasi dengan orang tua. Yang kedua saya bisa berkoordinasi dengan rekan sejawat guru mapel, juga dengan Bapak Kepala Sekolah gitu.
Oh gitu. Mungkin ada strategi yang lain mungkin Pak, itu kan kerjasama dengan orang Ya, tua dan teman sejawat, juga pemangku kepentingan. Mungkin ada lagi nggak Pak yang lainnya? Strategi mungkin yang ada di dalam kelas atau bagaimana gitu, kira-kira ada nggak Pak? ya. Kalau mungkin menurut saya dari teman-temannya mungkin ya Bu ya. Kalau di kelas itu ada beberapa anak yang dia itu dekat dengan anak tersebut. Jadi mungkin dari info teman-temannya itu bisa saya gali lebih jauh bagaimana karakteristik si anak tersebut, kenapa dia itu lemas, kenapa dia itu malas. Begitu ya Pak. Oke. Begitu ya. Itu strategi yang luar biasa. Jadi tadi sudah dari kepada bekerjasama dengan orang tua, berkomunikasi dengan teman-teman anak tadi, terus juga berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, komunikasi dengan guru BK, dengan teman sejawat. Wah, luar biasa sekali, strategi yang good, very Iya, good Pak. Nah, kira-kira nih Pak, dari strategi tadi, rencana tadi, Bapak akan melaksanakannya kapan nih kira-kira? mungkin sekarang kan hari Kamis ya, besok atau paling lambat hari Senin setelah upacara bendera itu mungkin saya bisa koordinasi dengan guru. Tapi kalau dengan orang tua mungkin besok ya Bu ya, karena saya inginnya itu Senin itu anak sudah fresh lagi, nggak kayak seperti sebelum-sebelumnya. Ini kan habis PTS. Semoga setelah koordinasi dengan orang tua nanti anak bisa lebih baik lagi nantinya di hari Senin gitu. Ingin saya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus. Nah, kira-kira dari percakapan kita tadi, ada lagi yang ingin diungkapkan oleh Pak Agus? Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Ya, oke. Dari percakapan kita ini, sepertinya saya udah menarik benang merah. Jadi dengan permasalahan si ini namanya Maulana ya Bu ya. Dari permasalahan Maulana ini, mungkin saya bisa tarik kesimpulan bahwa si Maulana ini memang dia itu mungkin butuh perhatian juga dari kita ya. Jadi nanti saya akan berencana berkoordinasi dengan yang pertama dengan orang tua, ayah dan ibunya si Maulana ini. Kemudian yang kedua saya akan berkoordinasi juga dengan rekan teman sejawat saya, Bapak Ibu guru mapel yang lain, juga dengan Bapak sekolah, guru BK. Kemudian selanjutnya yang ketiga saya akan berkoordinasi juga dengan teman-temannya yang mungkin lebih dekat secara kesehariannya dengan Maulana gitu Bu. Oke, terima kasih. Obrolan yang sangat seru sekali ya Pak sore ini. Iya Bu Afifah. Baik, kita bertemu besok pagi lagi, akan mendengarkan setelah rancangan Anda terwujudkan. Saya mau dengar ceritanya nanti. Baik Bu, siap. Terima kasih Pak Agus, selamat sore. Ya, selamat sore Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Afifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus. Oke, apa kabarnya Bu Afifah? Hari ini kabarnya itu begitu menggejolak hati. Woi, kenapa Bu? Ini tadi di sekolah kita kan baru praktek P5 nih Pak. Ya, biasa saja lah anak-anak itu kelas 1 biasa menguji adrenalin dan kesabaran seperti itu. Ya. Oh, jadi tadi baru kegiatan P5 ya, karena Bu Afifah ngajar di kelas 1 ya, jadi rasanya nano-nano gitu Bu. Iya Pak, karena hari ini kan kita buat kolase dari sampah plastik kan Pak. Wah. Ini nih satu anak yang memang problem dari awal masuk sih, begitu apa ya, kalau dibilang nakal ya jangan ya. Jadi dia itu aktif luar biasa.
sampai Ya. akhirnya itu menyakiti teman gitu Pak. Nah gitu loh, makanya saya jadi agak pusing ini, si anak ini mau bagaimana ini. Baik Bu. Untuk percakapan coaching hari ini, Bu Afifah ingin mengobrolkan apa? Ini Pak, aku mau ngobrolkan si anakku yang namanya Farel ini, yang Farel. ya namanya Farel. Dia itu memiliki tenaga yang lebih, jadi malah menyakiti temannya, itu tenaganya itu malah menyakiti temannya gitu. Ya istilahnya kalau zaman dulu gede banget gitu, jahil banget tuh, tapi jahilnya itu selalu melukai secara fisik gitu. Oh gitu. Tapi usianya sama dengan usia teman-temannya ya Bu ya? Iya sama, usianya 7 tahun, rata-rata itu 7 tahun, mungkin 7,5, 7 hampir mendekati 8 tahun sama rata-rata usia. Jadi Bu Afifah ingin mengatakan tentang si Farel ini yang dia itu overpower ketika pembelajaran itu malah tidak fokus dan mengganggu temannya, gitu ya Bu ya? Iya betul Pak. Oke Bu. Jadi kalau menurut Bu Afifah sendiri, pembelajaran yang baik di kelas itu menurut Bu Afifah seperti apa? Kalau pembelajaran yang menarik di kelas itu sepertinya kayak yang kalau kelas 1 nih ya Pak, yang menyenangkan, menarik perhatian, terus lebih banyak mereka menggerakkan tubuhnya gitu, maksudnya menghabiskan tenaganya gitu, bukan yang hanya duduk diam mendengarkan. Itu menurut saya sih Pak kalau kelas 1. Oh, jadi yang berbentuk pembelajaran yang fisik gitu ya Bu ya? Ya, jadi lebih banyak aktivitasnya. Oh, baik. Itu kalau pembelajaran yang ideal menurut Bu Afifah ya. Kalau sikap murid atau kalau tingkah laku murid yang ideal ketika Ibu Afifah menyelenggarakan pembelajaran dengan fisik seperti itu, idealnya seperti apa Bu anak-anak? Ya harapannya tuh idealnya tuh anak juga ikut aktif gitu loh, aktif untuk kan biasanya saya buat games kan, aktif ikut games, terus tidak hanya ganggu temen. Nah, ya dia bisa aktif, terus memperhatikan, juga bisa menghargai teman yang lain, menghargai dalam hal pekerjaan temennya, menghargai temennya yang sedang menyampaikan pendapat kayak gitu. Itu sih Pak. Oh ya, jadi bisa menghargai temannya, tidak malah mengganggu gitu ya. Kemudian Bu, tantangan yang Ibu hadapi ketika anak-anak belajar dengan cara yang lebih banyak mengeluarkan tenaga, itu tantangannya apa Bu? Tantangannya gini Pak, karena kita harus merencanakan dulu kan. Nah itu merencanakan dulu sesuai tidak nih dengan tujuan pembelajarannya. Kalau saya buat pembelajaran ini seperti games kayak gitu atau diskusi, kira-kira cocok nggak nih materinya. Nah itu di perencanaan itu tantangannya itu Pak, merencanakan benar-benar harus pas dan tidak hanya sekedar istilahnya bermain sambil belajar, tapi juga harus bermakna. Itu yang pertama. Yang kedua itu jelas menyiapkan uborampenya gitu, karena kan setiap games itu kan pasti ada medianya. Nah tantangannya ada di situ Pak, saya menyiapkan medianya itu kan tidak bisa 1 hari sebelumnya, pasti kan harus berhari-hari 2 hari sebelumnya atau 3 hari sebelumnya. Nah problemnya di sekolah saya itu kan kami anak-anak itu kan nggak dapat buku paket nih Pak. Nah jadi saya problemnya setiap hari saya juga harus menyediakan bahan ajar untuk anak-anak. Nah saat saya ingin melakukan pembelajaran dengan game tadi, itu kendalanya, saya harus menyiapkan bahan ajar dan juga harus menyiapkan untuk games tadi biar anak-anak itu nggak boring gitu loh di kelas. Oh iya. Baik, kemudian berkaitan dengan si Farel tadi, kalau di kelas si Farel itu berapa lama dia itu bisa fokus di kelas?
Kalau Farel itu hanya sebentar Pak, 5 menit nggak ada itu sudah. Jadi kalau kayak nulis di papan tulis baru 3 kata 4 kata selesai gitu, dia sudah ganggu teman sebelahnya, ganggu belakangnya gitu. Dan itu saya amati selalu pada kegiatan yang sama gitu. Oh, apakah Ibu Afifah sudah pernah memberikan asesmen awal terkait dengan si Farel dan siswa-siswa yang lain gitu? Asesmen awal saya sudah melakukan Pak, dan asesmen awal kalau di kelas 1 itu kan tidak hanya dengan muridnya saja, tapi saya juga asesmen kepada orang tua gitu kan, tentang pola belajarnya. Dan ternyata si Farel ini memang dari TK-nya ini memang informasi dari orang tuanya itu memang dari TK, dari kecil memang anaknya itu memang tidak bisa diam. Nah ini loh. Oh ya, baik. Kalau komunikasi dengan orang tua sudah sejauh apa tentang si Farel ini? Kalau komunikasi dengan orang tua itu hampir setiap hari ya Pak, intens. Karena setiap hari selalu dia menjadi trending topic gitu kan. Viral sekali, tidak hanya di kelas saya, tapi viral satu sekolahan gitu kan. Jadi memang setiap hari saya komunikasi. Jadi setiap selesai pulang sekolah itu saya selalu japri ke orang tuanya bahwa anaknya hari ini seperti ini. Saya takutnya nanti kalau ada wali murid yang lain menyerang orang tua Farel, maksudnya menjapri gitu loh. Jadi saya takutnya orang tuanya tidak tahu apa yang dilakukan oleh anaknya di sekolah. Oh ya, jadi Ibu sudah sering komunikasi juga dengan orang tua Farel ya Bu ya? Iya Kemudian kalau dengan rekan sejawat Ibu, guru yang lain juga dengan pimpinan, apa yang sudah disampaikan terkait Farel? Baru dengan kepala sekolah saja saya berkomunikasi. Karena untuk menjembatani saya berkomunikasi dengan orang tua Farel tadi, karena kan overnya itu kan sambil melukai fisik temannya gitu loh. Jadi kan saya butuh ada yang jembatani saya, dan saya baru berkomunikasi dengan kepala sekolah. Oh, dengan kepala sekolah ini. Kalau dengan rekan sejawat sudahkah? Belum. Mungkin saya akan coba ya Pak ya. Mungkin saya akan coba untuk berkomunikasi dengan teman sejawat, barangkali ada mungkin di kelas mereka ada yang seperti itu, dan saya mungkin dapat tips-tips yang luar biasa. Mungkin saya akan coba ya Pak. Bisa. Kemudian bila dengan teman-temannya yang lain, apakah ada teman-temannya yang lebih dekat dengan Farel? Gitu Bu. Kalau teman-teman satu kelas itu rata-rata mereka takut. Oh, malah takut. Oh, ya. Nggak mau temenan itu, nggak mau duduk jajar itu, nggak mau. Yang hanya mau itu hanya satu anak, karena dia itu anaknya itu kayak lebih dewasa gitu, maksudnya secara pemikirannya tuh anaknya itu kayak lebih dewasa gitu, nggak seperti yang lain. Hanya satu anak itu yang mau duduk dengan dia dan duduk dengan dia terus, tapi si anak itu nggak dinakali Pak, lucu kan? Hanya satu anak itu yang dinakali, cuman anak yang lain dinakali. Oh ya, dengan anak yang dekat dengan Farel tersebut, apakah Ibu sudah pernah menjalin komunikasi tentang Farel itu? Kalau dengan namanya Wewen ya, itu kalau komunikasi dengan Wewen itu sudah saya sering tanya gitu, Wen, kamu tadi dinakali nggak sama Farel? Enggak diapa-apain gitu. Tadi aku malah dikasih donat karena itu, kasih permen itu, enggak diapa-apain gitu. Oh, kenapa ya kok nggak dinakali? Saya gitu. Terus saya tanya sama Wen, lah kamu kok marah-marahin Farel ya, Farel takut sama kamu? Enggak ya, nggak ngapa-ngapain gitu. Ya gitu. Oh, baik. Jadi bisa saya tarik kesimpulan kalau Farel itu lebih dekat dengan si Wewen daripada dengan teman-temannya gitu ya Bu ya. Betul. Jadi dia lebih kalem kalau dengan temannya tersebut gitu. Kemudian
Kira-kira Bu, dari tadi yang Ibu sampaikan, yang pertama itu komunikasi dengan orang tua, yang kedua itu komunikasi dengan kepala sekolah, lalu komunikasi dengan rekan sejawat, dan komunikasi dengan temannya Farel, itu lebih paling baik yang mana itu? Oh iya, ya keren. Lebih nyamannya lagi kalau saya menggali informasi itu dari temannya, karena kalau dengan orang tuanya itu kan anaknya diem aja, anaknya malah seperti berperilaku baik-baik saja. Oh ya, Takut gitu mungkin ya, tapi kalau dengan Wewen itu malah justru banyak cerita. Nah, saya menggali ceritanya dari Wewen tadi. jadi malah prefer untuk ke si Wewen ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Kira-kira Ibu, untuk Ibu Afifah itu berkomunikasi dengan Wewen itu kira-kira mau kapan Ibu? Saya kira besok pagi Pak, secepatnya. Saya ingin komunikasikan ke Wewen apa sih gitu yang membuat Farel itu kok istilahnya kok lunak dengan Wewen gitu, nggak dikapak-kapak. Itu apa sikap Wewen yang membuat Farel itu jadi pribadi yang baik. Nah, saya mau mengkomunikasikan itu sih Pak. Oh iya. Atau mungkin mereka pernah satu TK waktu ya? Kalau untuk satu TK itu tidak ya Pak, dia tidak satu TK. Mereka bertemu di SD. Di sekolah penjenengan ya? Iya. Oh iya, baik. Jadi Ibu besok akan berkomunikasi dengan Wewen terkait dengan sikap Farel selama pembelajaran agar bisa fokus, agar bisa belajar lebih baik, agar bisa tidak mengganggu teman-temannya, betul ya Bu ya? Ya betul. Ya. Oke. Baik Bu Afifah. Nah, kira-kira Bu Afifah, apa yang Ibu rasakan setelah kita berbicara panjang lebar seperti ini Bu? Yang saya rasakan jadi memantapkan yang ada di hati saya, bahwasannya memang saya harus lebih intens komunikasi dengan teman yang dekat, dengan Wewe, dengan Farel. Terus saya juga harus intens komunikasi dengan orang tuanya. Saya juga harus bisa berkomunikasi dengan teman sejawat saya tentang problemnya ada dalam kelas, juga lebih intens lagi komunikasi dengan kepala sekolah. Betul ya. Baik sekali Bu Afifah ya. Jadi memang kita sebagai manusia adalah makhluk sosial, kita harus bisa berkomunikasi, bisa menjalin hubungan yang baik dengan sesama, begitu ya Bu ya. Oke Bu Afifah, kita dipisahkan juga dengan waktu yang sudah semakin sore nih Bu Afifah. Mohon maaf Bu Afifah karena kita harus berpisah. Mungkin nanti lain kali kita bisa bertemu lagi di ruang yang lebih baik lagi Bu Afifah. Terima kasih Bu Afifah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Afifah. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.